Udah bang, boleh dikit bang. Dikit bang, dikit bang. Komentar aja Ya, bang. Enggak, ini aja. Bang. Bisa aja Ada Agenda apa mungkin? Hari ini kita mau buka laporan resmi terhadap Saudara Piki Prasetyo dari klien kami mengenai penipuan proyek yang ada di Jalan Interchange Tanjung Pura. Kapan bang mungkin bang kejadiannya bang? Kejadiannya SPK di tanggal 29 September 12 September dan juga 5 Oktober 2023. Kerjanya apa aja bang? Yang dalam ngapainnya bang? Pekerjaannya proyek pembuatan mini soccer 2 unit dengan pagu nilai 2,2 miliar, sedangkan untuk satu unitnya lagi yaitu konstruksi jalan beton 1,6 miliar. Progres pekerjaan sudah sampai 50%. Sampai dengan hari ini Saudara Piki Prasetyo tidak juga membayarkan tagihan itu. Ya, masuk dulu aja bang, masuk dulu aja. Masuk dulu aja, Bang. Masuk dulu aja. Sebentar mungkin Bang Alex. Hari ini kita membuka laporan polisi terhadap Saudara Piki Prasetyo atas perbuatan dugaan tindak pidana penipuan terhadap klien kami dalam proyek mini soccer dan juga konstruksi jalan beton yang ada di Jalan Lingkar Tanjung Pura. Proyeknya sendiri itu udah berjalan berapa lama mungkin bang? Proyek sudah mulai berjalan dari tanggal 12 September 2023 sampai dengan di Oktober 2023 dan juga selesainya 50% di Desember 2023. Kerugian yang dialami kliennya mungkin seperti apa nih bang? Kerugian yang dialami oleh klien kami sebesar 1.841.800.000 rupiah untuk 3 pekerjaan, 2 unit mini soccer dan juga 1 unit konstruksi jalan beton di lokasi proyek tersebut. Bang, mungkin tuh awal mula kerjasamanya itu gimana sih bang? Oke. Awal mula kerjasama itu klien kami ini kan merupakan kontraktor di CPKS yang melaksanakan pekerjaan cut and fill. Kemudian ada salah satu dari CPKS ini yang kenal dengan Saudara Piki, memperkenalkan, merekomendasikan klien kami untuk berjumpa Saudara Piki dan untuk mendapatkan pekerjaan. Diketahui Saudara Piki ini bekerja sama dengan CPKS untuk penyediaan lahan sarana olahraga di CPKS itu sendiri. Kemudian dipertemukanlah mereka ini pada tanggal 12 September diterbitkanlah SPK yaitu mini soccer dan 5 Oktober konstruksi jalan beton. Dua-duanya dijalankan oleh klien kami, progres mini soccer 45%, kemudian konstruksi jalan beton sudah 52%. Nah, itu sudah disampaikan dan sudah diopnam baik dari klien kami maupun dari perusahaan Piki Prasetyo. Hasil opnam itu diterbitkanlah invoice untuk penagihan kepada Saudara Piki Prasetyo. Dijanjikan akan dibayarkan. Selain melalui invoice, klien kami juga sudah menghubungi melalui pesan WhatsApp terakhir di tanggal 27 Februari 2023. Piki Prasetyo masih mengatakan akan diturunkan biaya. Namun sampai dengan hari ini uang tersebut tidak dibayarkan. Artinya seluruh pekerja yang terlibat itu tidak digaji atau gimana mungkin abang? Kalau pekerja yang terlibat itu merupakan tanggung jawab daripada klien kami. Sepenuhnya tanggung jawab klien kami dan saat ini pekerja itu sebagian sudah diberhentikan dan sudah dibayarkan. Namun uang dari pembayaran itu didapatkan klien kami meminjam dan menjual 2 unit rumah ini mobil dan 1 unit rumah. Harusnya proyek ini kelarnya kapan nih bang harusnya bang? Seharusnya kelar di bulan Desember 2023. Namun ada kendala karena Saudara Piki tidak bayar, maka klien kami juga keberatan untuk melanjutkan pekerjaan ini. Tapi ada respon dari Piki Kalau komunikasi dengan Piki melalui pesan WhatsApp itu masih berjalan sampai dengan hari ini. Cuman janji saja yang diberikan oleh Saudara Piki. Apa janjinya apa bang? Akan diturunkan, akan diberikan gitu loh. Kita nggak tahu maksud daripada akan diturunkan, akan diberikan itu. Sepengetahuan saya namanya pekerjaan kita sudah melaksanakan, dia harus bayarkan. Harusnya dia jawab akan saya bayarkan, bukan untuk diturunkan gitu loh. Tapi jalan untuk melaporkan polisi itu apakah jalan terbaik bang? Karena bisa mungkin akan selalu dibilang. Padahal kan bisa dibuat perjanjian gitu bang. Salah satu jalannya ya selain melaporkan polisi. Sehari ini kan kita buat laporan polisi berkaitan karena kami menilai Saudara Piki Prasetyo tidak memiliki itikat baik untuk membayar kontrak itu pada klien kami. Nah, sudah berulang kali kami juga sudah mengirimkan somasi. Klien kami selalu berchatting dengan WA, baik dari pihak keluarganya maupun dengan Saudara Piki.
Namun hari ini sampai dengan hari ini uang itu belum dibayarkan. Oleh karenanya ini jalan terakhir bagi klien kami untuk membuka laporan polisi di Polres Karawang. Bang, sorry kliennya Abang Ami. Nah, mungkin Abang ini kan tadi seperti dikatakan bahwa menjual rumah, menjual mobil untuk membayarkan para pekerja. Nah, ini gimana Bang? Mungkin apakah kesulitan gitu untuk akhirnya membayarkan para pekerja yang sudah bekerja atau gimana untuk mungkin Bang gara-gara yang pastinya karena tidak ada pembayaran sesuai yang dijanjikan beliau, ada pasti kita kesulitan. Masih ada beberapa yang belum kita selesaikan dan itu banyak tekanan sebenarnya buat kita sendiri karena atas janji-janji beliau sudah berulang kali dan kita juga sampaikan beberapa pekerja kita, baik ada supplier itu ada yang masih memberikan tekanan kepada kita kalau itu tidak diselesaikan. Makanya saya mengejar beliau selama ini karena tidak ada etikat baik, makanya saya sampaikan kepada kuasa hukum kami apa yang disampaikan itu mungkin itu yang terbaik. Bang, selama proyek itu berjalan, apakah tidak ada spesial pun yang dikeluarkan dari pihak Vicky? Belum, sama sekali belum. Artinya untuk membayar pekerja, Abang sebagai owner bisa menambah berapa rupiah Bang untuk memberi gaji para pekerja? Saya udah, kalau secara nilai sudah cukup besar, Pak. Sudah cukup besar yang kami keluarkan dari pekerjaan itu. Mungkin sudah tahu ada 2 unit mobil, rumah kita pun sudah akan disita orang karena kita pakai uang orang sebenarnya. Kita pinjam duit teman-teman karena kepercayaan, ada lihat project, karena itu tadinya orang pikir oh itu artis, pasti berpikir kan ada uangnya gitu ya. Nah, dengan beberapa kali kita sampaikan, Pak tolong, dan saya sampaikan secara WhatsApp, saya mohon Pak petunjuknya. Kita nggak mau ribut-ribut, kita nggak mau masalah-masalah. Saya mohon petunjuknya sesuai dengan arahan Bapak. Itu selalu saya sampaikan, tapi selalu beliau janji ya seperti yang disampaikan kuasa hukum kami, hanya ya saya turunkan, saya kasih, saya turunkan, saya kasih gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakuin lagi? Akhirnya ya mungkin ini ya jalan terbaik gitu kan. Nggak ada lagi solusi gitu. Terakhir tatap muka dengan Vicky kapan Bang? Kami terakhir itu beliau mengundang saya. Pada saat waktu itu saya pertanyakan setelah Pilpres, beliau saya WA, Pak ini bagaimana ujung proyek? Akhirnya beliau menyampaikan ke sana, Pak tanggal 22 hari Kamis Februari, akhirnya kami ketemulah di lokasi. Nah pada saat ketemu itu beliau menyampaikan, saya tahu Bapak cash flow-nya sudah nggak ada, nanti hari Senin saya turunkan Pak. Saya bilang, yang benar Pak pasti, karena saya juga kan udah kewalahan, saya bilang, saya penting banget. Akhirnya pada setelah hari Kamis itu, Minggu saya WhatsApp lagi, Pak ini gimana, jadi enggak? Beliau sampaikan jadi. Akhirnya saya WA lagi, Pak kira-kira gimana? Kalau enggak saya butuh banget 10 juta aja. Beliau bilang, iya Pak nanti saya aturkan atau nanti saya kondisikan hari Senin. Nah saya WA lagi sorenya, Pak ini gimana? Iya Pak jadi. Sampai hari Selasa tanggal 27 saya WA juga, Pak ini gimana? Beliau selalu bilang jadi Pak. Akhirnya karena malam juga sudah nggak ada solusi lagi, saya pikir dari 10 juta sampai 5 juta saya mohonkan, sampai tanggal 27 Februari itu nggak ada. Akhirnya saya sampaikan beliau terakhir, Pak kalau memang begini jalan solusinya mungkin nggak ada lagi kali dari Bapak. Kalau begitu saya ngambil sikap aja, saya akan serahkan semua ini ke kuasa hukum saya. Beliau melihat chat saya, membaca, tapi tidak ada komentar. Ya udah mungkin ini jalan terbaik gitu, Mas. Berarti Pak, itu komunikasi terakhir itu waktu Ada tanggal 27 melalui WhatsApp, seperti itu. Dan beliau selalu menjanjikan jadi Pak, nanti saya kirim seperti itu. Respon keluarga Abang gimana Bang? Ya kalau secara respon keluarga sebenarnya sih kita nyampaikan ini nggak enak juga kan, karena posisinya gini. Apalagi kalau anak-anak kita di rumah, kan kita kan datang gitu, Pak mobilnya mana? Kok mobil nggak ada? Kan pengen jalan-jalan gitu ya Mas ya. Mungkin semua kita punya keluarga, punya anak, di saat kita sesuatu itu bekerja, kita punya sesuatu, tiba-tiba yang punya kita miliki itu nggak ada lagi. Anak-anak kita kan sedih, Pak ayo dong Pak kita mau jalan-jalan, mobilnya mana? Itu kan sedih banget perasaan kita kan. Mungkin kita semua ini punya anak lah yang kadang-kadang kalau kita punya masalah pasti kita simpan dong ya kan. Kita nggak mau cerita seperti apa anak-anak kita masih kecil gitu. Akhirnya saya bilang sabar ya nak, mobil kita masih dipakai sama teman papa gitu.
Sampai hari ini juga tadi saya berangkat ke sini, Pak, Bapak naik apa? Naik Grab. Ya udah, habis mau naik apa lagi? Ya papanya bisa kayak gitu. Sampai anak saya pagi-pagi nanya waktu saya mau ke sini, ya kan. Bapak naik Grab apa sama teman? Saya bilang naik Grab. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya sedih banget sih sebenarnya gitu kan, tapi ya apa mau dibuat harus kayak gini gitu. Itu sudah bagian daripada pekerjaan kami yang harus kami lakukan gitu. Dan kami tanggung jawabin untuk di bawah selaku kita yang kontraktornya. Mungkin seperti itu sih. Bang, tapi misalkan apabila Vicky ngelarin, maksudnya ngebayar semua kewajibannya, apakah bakal dicabut laporan atau gimana Bang mungkin? Itu nanti keputusan dari kuasa hukum kami. Kalau saya nggak bisa nyampaikan karena ini semua kan sudah kuasa hukum kami yang kami serahkan. Gimana Bang? Bang? Kalau perdamaian itu bukan merupakan adanya perdamaian bukan menghentikan daripada proses penyelidikan, bukan menghentikan proses pemeriksaan, gitu loh. Artinya, walaupun ada perdamaian, perkara ini tetap kita lanjutkan ke ranah hukum. Gitu. Alis pakai pasal apa Bang ini laporannya Bang? Pasal 378 KUHP pidana. Ancamannya? Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Penipuan atau penggelapan? Penipuan. Bang, mungkin ini kan 372 KUHP pidana penipuan. 378. Bang, apakah sempat ada dugaan-dugaan nih dari pelapor? Apalagi kan kita lihat setelah berita ini banyak netizen akhirnya malah menyambung-nyambungkan kayak oh ini gara-gara caleg segala macam gitu, bikin mandek bayaran. Ini ada dugaan atau apa gitu dari pihak ini atau seperti apa? Kalau kami pure melihat persoalan ini dari sisi hukum, bahwa saudara Vicky memang tidak ada etiket baik untuk membayar pekerjaan itu, progres pekerjaan kepada klien kami. Nah, kita tidak melihat ada unsur politik atau tidak. Saat ini klien kami dirugikan atas pembayaran proyek di Karawang bisnis itu. Memang dijanjikan keuntungan berapa persen sih, Bang? Kalau keuntungan itu sih Mas tergantung pekerjaan kita ya, karena RAB itu kan kita udah sampaikan. Kalau dijanjikan itu keuntungan itu tidak ada, tapi bagaimana kita menyampaikan RAB dan itu diterima sama Pak Vicky. Nah dari situ kita ngelola keuntungan kita, seperti itu sih masalah proyek. Yang bikin abang mau proyek sendiri sama Bang Vicky karena emang udah kenal dari lama ataukah emang dia seorang artis gitu Bang maksudnya Bang? Ya satu sisi kita tahu dia artis, yang kedua waktu itu ada tim dari beliau menjamin bahwa duitnya sudah ada. Itu yang disampaikan ke saya. Pokoknya tenang Pak, pembayarannya jelas, ada duitnya. Makanya saya itu percaya banget gitu, sehingga kita melakukan pekerjaan itu seperti itu Mas. Di awal bikin surat perjanjian itu. Ada surat perjanjiannya, ada. Bukti apa aja, Bang? Bukti apa aja? Oh iya, bukti Di bawah laporan. Ini bukti laporan dulu ya. Mana SPK-nya? Laporan polisi. Diangkat aja. Ada jangan. Bukan, oke. Ini Bang ada punya. Tahan Bang. Oke. Aman? Man? Oke. Tahan Bang, oke. Oke Bang. Ini SPK 2 unit mini soccer. Ini perlu saya jelaskan nggak? Jelaskan, Bang. Bahwa di dalam ini ada tulisan 2 triliun 200 juta. Yang ngomongnya Bang. Ya. Ini merupakan SPK yang diterbitkan oleh Vicky Prasetyo terhadap pekerjaan 2 unit mini soccer. Nilainya 2,2 triliun. Gitu kan. Namun di dalam kalimatnya 2 miliar 200. Nah, klien kami sudah menghubungi Vicky Prasetyo dan mengatakan bahwa nilai ini salah. Dijawab oleh saudara Vicky, udah nggak apa-apa, yang penting kata-katanya, gitu loh kan. Dari sisi ini kami juga melihat nih, seharusnya kontrak ini direvisi, karena ini berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Boleh jelasin Bang 2,2 ini kok nilai apa Bang maksudnya? 2,2 triliun. Tercatat di sini 2,2 triliun. Proyek itu nilainya 2,200 juta rupiah. Klien kami menghubungi saudara Piki dan mengatakan ada salah penulisan di sini. Gitu loh kan. Dijawab saudara Piki nggak apa-apa. Yang penting kalimat bahasa Indonesianya 2.200.000.000. Nah, ini seharusnya layak direvisi. Oke. Mantap, satu lagi. Ini kontrak konstruksi jalan beton. Tertulis angka 1.600.000.000 rupiah. Nilai proyek RAB yang diajukan oleh klien kami sebesar 1.600.000.000 rupiah. Ya. Kemudian ini juga sama. Klien kami ini menghubungi saudara Piki dan mengatakan ini ada salah penulisan angka di dalam SPK ini. Sama dijawabnya tidak apa-apa. Yang penting kalimatnya, tulisan Indonesianya 1.600.000.000 rupiah. Dua SPK ini layaknya harus direvisi, gitu loh. Berarti ada markup ya, Bang? Berarti ada markup. Bukan markup. Mungkin salah penulisan. Etikanya ini harus diperbaiki, gitu loh. Karena pekerjaan itu kan dengan menggunakan modal, tanggung jawab masing-masing pihak, baik saudara Piki maupun klien kami, gitu loh. Oke. Ada lagi mungkin yang disampaikan Bang? Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi sampai saat ini proyeknya mangkrak. Proyek tidak mangkrak karena tidak dibayarkan oleh saudara Piki. Klien kami juga enggan untuk melanjutkan karena modalnya tidak ada. Gitu. Ini invoice yang sudah disampaikan kepada saudara Piki untuk konstruksi jalan 832 juta rupiah. Itu yang tadi seharusnya 1,6 MIT ya Bang? 1,8. Oh, 1,8. Iya. 1,6. Iya. Yang nilai kontraknya. Berarti yang satu lagi yang mini soccer gimana Bang? Mini soccer tagihannya 1.900.000.000 rupiah. Jadi total ketiga ini proyek ini 1.841.800.000 rupiah. 41.800 rupiah. Itu berarti yang harus dibayarkan sama Harus Piki. dibayarkan oleh saudara Piki kepada klien kami. 2 proyek itu. Tiga proyek. Oke. Ada yang mau sampaikan Bang ke Piki Bang? Intinya pertemuan saat ini, terima kasih semua para media sudah bisa berkumpul di Polres Karawang. Sebelumnya kita tidak menginginkan, saya minta maaf pada semuanya yang terlibat dalam proses ini. Saya minta maaf sebelumnya. Cuman saya hanya berharap tadinya Pak Piki itu punya etika, punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan, karena ini kan banyak kepentingan orang, kepentingan banyak di sini, bukan hanya kepentingan pribadi saya, ada anak istri saya, ada anak-anak tukang yang bekerja di proyek ini, dan termasuk juga ada supplier-supplier yang terlibat di sini. Itu kan bukan hanya pribadi. Kalau sebenarnya hanya buat pribadi kami, mungkin kami tidak akan lakukan seperti ini, karena ini kan banyak tanggung jawab, banyak terlibat di dalam proyek ini, hak-hak orang. Itu yang kami minta. Saya pikir perhatian dari Pak Piki ke depannya supaya bisa mengerti bagaimana sih hak orang itu untuk dibayarkan gitu loh. Mungkin itu aja, terima kasih buat semuanya. Oke.